Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 460. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mendengar ini, ketika kera iblis mentransmisikan suara, nadanya juga sangat berat. Tuan, saya tahu bahwa Anda ingin melarikan diri kembali ke pegunungan hukuman surga secepat mungkin, jadi saya membuat kakak laki-laki saya terbang ke timur. Dalam garis lurus. Karena menurutmu ada bahaya di depan, mengapa kita tidak melewati perbatasan timur dan mencari rute pelarian lain? Tan Yun menghela nafas dan berkata, apakah menurutmu aku tidak mau? Pertama-tama, pria besar akan lelah setelah terbang untuk waktu yang lama. Jika dia lelah dan kecepatan terbangnya berkurang, dia akan ditangkap oleh para penyembah dinasti suci Nangong. Pada saat itu, kita akan mati. Kedua, saya memilih untuk lari ke timur karena selama saya melintasi perbatasan timur, memasuki wilayah dinasti suci Tuoba, dan kemudian terbang ke timur selama 10 hari, saya akan mencapai langit di atas kota kekaisaran Tuoba. Mata kera iblis melebar, dan transmisi suara berkata, Tuan, saya mengerti, Anda ingin membunuh seseorang dengan pisau. Sulit untuk berbicara tentang membunuh seseorang dengan pisau. Tan Yun tampak serius, hanya ketika kita berhasil melarikan diri ke wilayah dinasti suci Tuoba, kita akan memiliki sinar kehidupan, jika tidak, kita pasti akan mati. Setelah itu, Tan Yun memerintahkan, raja klan lain di menara semuanya telah menyusutkan tubuh mereka. Aku harus mengerahkan mereka. Itu tuannya. Dengan suara hormat, sekarang Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Elang Ungu, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, semuanya memancarkan nafas kedewasaan tingkat 8, muncul di belakang Singa Naga Emas. Tan Yun, Nangong Yukin, tingkat keempat dari alam ilahi, juga terbang keluar dari menara dan memarahi dirinya sendiri. Maaf, saya membuat Anda dalam masalah. Bodoh, selama aku bisa menyelamatkanmu, tidak peduli seberapa besar bahaya yang kuhadapi. Tan Yun tersenyum, mencium dahi Yukin dan berkata kepada binatang. Kera tua memiliki kekuatan terkuat dan tak terkalahkan di bawah tingkat 6 domain ilahi. Jika kita terjebak di perbatasan, kera tua pertama-tama akan berurusan dengan yang kuat di atas tingkat 3 domain ilahi dan kemudian membantu kita. Aku akan menghadapi musuh tingkat 3 domain ilahi. Singa naga emas itu lebih kuat dari Moer. Itu bisa dengan cepat membunuh di tingkat 2. Adapun Raja Kelabang Haus Darah Dewasa urutan ke-8, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Elang Ungu dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah, untuk menyapu musuh di alam ilahi. Kita bertindak secara terpisah. Ingat, tujuan kita bukan untuk melawan musuh, tetapi untuk menyingkirkan keterikatan lawan, dan berhasil melarikan diri ke dalam dinasti suci Tuoba sebelum sekelompok pemuja dari dinasti suci Nangong mengejar. Setelah melarikan diri ke dinasti suci Tuoba, selain Singa Naga Emas menerbangkanku, Moer dan raja-raja lainnya segera kembali ke menara suci Linglong. Jika mereka tidak dapat ditemukan oleh orang-orang kuat dari dinasti suci Tuoba, ingatlah untuk tidak mengatakan bahwa kita adalah orang-orang dari Huang Fu Shengzong. Jika tidak, orang-orang kuat dari dinasti suci Tuoba akan mencabik-cabik kita. Apakah kalian mengerti? Binatang buas mendengar pidato itu dan berkata, Tuan, bawahan mengerti. Tan Yun memerintahkan, oke, kera tua, kalian semua kembali ke menara suci. Dengarkan perintahku nanti. Kemudian, binatang buas itu berubah menjadi sinar cahaya dan masuk ke menara suci. Yukin, tidak aman di luar. Pergilah ke menara dan temani kakek dan 2 paman. Tan Yun memeluk Nangong Yukin dan berkata dengan lembut. Yah, kamu harus lebih berhati-hati. Nangong Yukin mengangguk, membantu Tan Yun memilah jubah ungu yang berantakan dan memasuki menara suci. Malam memudar, dan keesokan harinya pada siang hari, matahari bersinar di langit. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius. Melalui indera spiritualnya, ia menemukan bahwa di langit 15 juta mil di kiri dan kanan,
ada dua perahu roh abadi kelas menengah, mengapitnya ke kiri dan kanan. Di sisi kiri perahu roh, kepalanya adalah Marsekal Agung Shizen, yang merupakan tingkat ketiga domain ilahi. Di belakangnya adalah Wakil Marsekal Agung Shizen, yang merupakan tingkat kedua domain ilahi, 8 jenderal yang merupakan tingkat pertama domain ilahi, dan 20 jenderal yang lebih dari tingkat ke-6 alam ilahi. Di sisi kanan perahu roh, pemimpinnya adalah Nanding Grand Marshal tingkat 3. Di belakang ada Wakil Komandan tingkat 2 domain ilahi, 8 jenderal tingkat pertama domain ilahi, dan 12 jenderal di alam ilahi. Dan ada 2 perahu roh datang ke arahnya tepat di depan. Di perahu pertama, ada Marsekal Dongping dari tingkat ketiga domain ilahi, Wakil Marshal Dongping dari tingkat kedua, 8 jenderal tingkat pertama dan 10 jenderal di alam ilahi. Di kapal roh kedua, dia berdiri dengan anggun, perwira besar ekspedisi utara di tingkat 4 domain ilahi, Wakil Komandan ekspedisi utara di tingkat 2, 8 jenderal besar berat di tingkat pertama domain ilahi dan 15 jenderal tingkat alam ilahi. Keempat perahu roh datang dengan lengkungan besar menuju Tan Yun seperti kilat. Dalam kekosongan di belakang 4 perahu roh, ada 3 tetua klan Si dari tahap 3 dan 2 tetua tahap pertama yang tersebar, serta 1 leluhur tingkat 3 domain ilahi Sekte Abadi-Abadi, dan 2 leluhur tingkat kedua dari Istana Peri Abadi. Penatua penegak hukum Huang Lai di tingkat 3 domain ilahi. Sungguh barisan yang kuat. Wajah Tan Yun membiru, bukan hanya karena lawan di sekitarnya, tetapi juga karena kesadaran spiritualnya. Dia menemukan bahwa dalam kekosongan 2 juta mil di belakangnya, tidak hanya Liu Wanchuan dan penyembah lain dari dinasti Suci Nangong, tetapi juga 12 juta mil di belakangnya. Si Potian mengendarai perahu roh, membawa Ruyan Gaoxian, dan lainnya. Ekspresi Tan Yun sangat serius, dan itu terdengar dari Menara Linglong, Keratua, Iblis dan Raja dari 4 keluarga. Satu-satunya kesempatan kita untuk hidup sekarang adalah terus terbang ke timur. Keratua, kamu bertanggung jawab untuk membunuh Marsekal Beizeng paling kuat dari ekspedisi utara, dan kemudian membunuh yang kuat di tingkat 3 domain ilahi. Yang lain bertarung seperti yang saya katakan sebelumnya. Setelah transmisi suara, Liu Wanchuan di belakang perahu roh mendengar niat membunuh. Tan Yun, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Hari ini kamu tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan bumi, tetapi kamu layak mati. Dengan begitu banyak orang kuat yang mengejarmu, kamu akan dianggap bukan siapa-siapa sebelumnya dan tidak ada orang yang akan datang. Barang lama, jangan khawatir, aku, Kakek Tan, aku tidak hanya akan hidup dengan baik, tetapi aku juga akan mencuci dinasti Suci Nangong suatu hari nanti. Setelah Tan Yun memarahi, dia mengendarai singa naga emas, dan berteriak, pria besar, dengan kecepatan tercepat. Mengaum. Raungan keras singa yang penuh dengan perang tanpa akhir bergema di awan. Tubuh singa naga emas setinggi 600 kaki, mekar dengan kekuatan iblis emas yang indah, dan bergegas ke timur dengan seluruh kekuatannya. Marsekal Beizeng ekspedisi timur di perahu roh, dengan tatapan tajam di matanya, suara teriakannya keras. Marshal Shizen dan Marshal Nanding, Anda mengendalikan perahu roh, cepat dekat dengan Marshal Dongping dan saya, dan kita akan menahan Tan Yun bersama. Kami memiliki pengorbanan besar dan memblokir jalan Tan Yun. Selama kami menahan Tan Yun hingga 2 menit dan menunggu mereka mengejar, haha, itu akan menjadi kematian Tan Yun. Pada saat ini, 2 marsekal besar Shizen dan Nanding, mengendarai perahu roh dengan banyak orang kuat, menuju Tan Yun. Setelah hanya 1,5 jam, Tan Yun mengendarai singa naga emas, dan bergegas menuju 2 perahu roh yang datang 30.000 mil jauhnya. Cepat ikuti Jenderal Marsekal, dan serang Tan Yun, singa iblis, dan naga iblis, kera iblis yang disembunyikan dengan hati-hati. Dengan perintah dari Marsekal Beizeng, dia memimpin dalam menampilkan domain spasial. Tiba-tiba, kekosongan 50.000 mil bergetar, dan kekuatan pengikat ruang yang kuat, seperti badai yang tak terlihat, menelan singa naga emas. Segera, kecepatan singa naga emas tiba-tiba melambat, dan Tan Yun di punggungnya merasa seperti gunung yang bergulir ke segala arah, seolah-olah dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, fitur wajah tampan Tan Yun sangat terdistorsi, dan darah di tubuhnya mengalir tak terkendali, meluap dari telinga dan hidung Tan Yun.
Tan Yun segera mengerti bahwa 4 kali lipat marsal dari ekspedisi utara harus memiliki kekuatan untuk menantang di tingkat 5 domain ilahi. Kera tua, cepat hancurkan domain spasial dan bunuh dia. Tan Yun buru-buru berteriak. Mengaum, tubuh gelap kera iblis, hingga 700 kaki, keluar dari domain spasial dan meraung, hancurkan untukku. Merengekkan. Langit bergetar, kera pembunuh iblis melepaskan nafas tahap ke-9 dan sihir hitam. Pada saat berikutnya, tirai cahaya dari seluruh domain ruang meledak dalam ekspansi. Engah, Marsekal Beizeng, yang menderita serangan balasan, menyemburkan darah. Dia telah menyaksikan pembunuhan istri kepala klan Si Yin Yuhuang oleh kera iblis sebelumnya. Meskipun dia lebih baik tingkat 5 domain biasa, kera iblis mungkin bukan lawannya. Mengaum. Kera iblis berbalik di udara, memegang tongkat besar setinggi 700 kaki dan membawa kekosongan yang runtuh. Dalam beberapa saat, dia datang ke perahu roh dari Grand Marshal dari ekspedisi utara dan mengayunkan tongkat hitam untuk menjatuhkannya. Suara mendesing. Ketika Grand Marshal dari ekspedisi utara memanipulasi perahu roh dengan ketakutan yang tersisa dan mundur 10.000 kaki ke belakang, kera iblis mengayunkan tongkat besar dan menembak ke udara. Marsekal Beizeng, Marshal ini akan membantumu. Ketika suara gemuruh bertiup ke langit, itu adalah Marsekal Dongping, mengendarai perahu roh lain, melonjak ke langit, dan muncul di atas kera iblis. Dari belakang, matanya suram dan berkata, bunuh jiwa abadi Tripod, berikan ke kota Marsa, L. Bas. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam meledak dari mulut Marshal Dongping. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tripod raksasa gelap hingga 3.000 kaki dari langit. Tripod abadi yang membunuh jiwa ini adalah senjata sub-abadi terbaik yang diturunkan oleh keluarga Dongping. Itu juga merupakan senjata pembunuh dari Grand Marshal Dongping. Dengan tripod ini, dia membuat perbatasan timur antara dinasti Suci Nangong dan dinasti Suci Tuoba menjadi damai. Pada saat yang sama, meskipun Marsekal Dongping hanya tingkat 3 domain ilahi, ia sebanding dengan keberadaan tingkat 5 domain ilahi. Grand Marshals dari Nanding dan Shizhen juga memiliki kekuatan yang kuat untuk menantang tingkat 5 domain ilahi dengan 3 tingkat domain ilahi. Anda harus tahu bahwa 4 komandan dinasti Suci Nangong adalah orang biasa. Selama Bizeng, saudara Dongping, Marsekal kami juga membantumu. Pada saat ini, salah satu marshal dari Nanding dan Shizhen mengorbankan menara senjata abadi bermutu tinggi dengan atribut guntur, dan salah satu dari mereka menggunakan keterampilan Formula Wuji Xuanbing untuk membunuh kera iblis. Oke, terima kasih 3. Grand Marshal Beizeng, dengan tatapan galak, 4 marshal kita pasti akan membunuh kera iblis ini. Membunuh. Dengan raungan panjang, Grand Marshal dari ekspedisi utara menawarkan pedang lebar dengan berat hingga 1 juta kilogram, membawa angin puyuh dari langit, bangkit dari perahu roh dan membunuh kera iblis. Di sisi lain, 4 wakil marsekal dari Dongping, Nanding, Shizhen dan ekspedisi utara, yang merupakan yang kedua di wilayah itu, bunuh Tan Yun. Ada juga 32 jenderal di bawah 4 marshal, jenderal tingkat pertama di tingkat domain ilahi, yang mengepung singa naga emas. Orang-orang kuat dari keluarga Si, Istana Peri Abadi dan Sekte Abadi-Abadi tidak naik untuk membantu, tetapi menjaga perbatasan timur untuk mencegah Tan Yun tiba-tiba melarikan diri. Setelah runtuhnya domain spasial, Tan Yun, yang memulihkan kebebasannya, menemukan bahwa 3 pria kuat lainnya dalam keluarga Si, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Peri Jiwa Ilahi tidak bunuh diri. Dia segera mengerti bahwa dalam pandangan mereka, 4 wakil marsekal sudah lebih dari cukup untuk membunuh. Tan Yun segera mengubah strategi sebelumnya untuk menghadapi 3 domain ilahi. Begitu dia berpikir, suaranya terdengar dari menara suci Linglong, Moer, kamu dan pria besar itu, bunuh yang kuat dari tingkat pertama domain ilahi terlebih dahulu. Aku akan membunuh 4 wakil marshal terlebih dahulu. Merayu. Tiba-tiba, nyanyian naga yang keras terdengar di langit sekitar puluhan ribu mil. Segera, Moer berubah menjadi naga biru sepanjang 2000 kaki dari atas singa naga emas. Saudara Dewa Singa, mari kita bunuh musuh bersama. Oke, ketika singa naga emas menjawab, dia memimpin dalam terbang melintasi kehampaan,
bergegas ke 32 jenderal yang ingin membunuhnya, dan tiba-tiba menginjak seorang jenderal yang tidak bereaksi dengan kuku depan kanannya. Ledakan. Pada saat yang sama, singa naga emas menari-nari dengan ekornya yang besar, seperti bilah emas besar yang memotong langit dan menariknya ke lengan kanan jenderal lain. Tidak, jeritan sang jenderal berhenti tiba-tiba, tetapi lengan kanannya, bersama dengan seluruh tubuh bagian atas dan kepala, meledak dari langit dan berubah menjadi darah dan tulang yang berhamburan ke seluruh langit. Tidak, singa iblis ini bukan singa iblis biasa. Nafasnya terlalu kuat. Menjauh darinya dan kendalikan dengan serangan jarak jauh. 30 jenderal lainnya dari tingkat pertama telah menggunakan kekuatan berbagai atribut untuk menghancurkan singa naga emas, tetapi di bawah kekuatan domain, terlepas dari bekas luka, hanya semua luka kulit. Oh gelombang, Moer menukik turun dari lautan awan. Di mulut naga besar itu, berkata, matilah untukku. Moer menggunakan teknik pengurungan nafas naga, dan kekuatan kurungan yang tak terlihat dan luas menyelimuti 30 jenderal. 30 jenderal segera merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung, dan kecepatannya tiba-tiba menjadi lambat. Saudara, bunuh dengan cepat. Moer berteriak kepada singa naga emas ketika dia mengambil kesempatan untuk menarik ekor naga dan meledakkan tubuh 5 jenderal. Raungan singa naga emas mengejutkan orang tuli. Mengejar 25 jenderal yang panik. Setelah mengejar 2 dalam sekejap mata, menghancurkan mereka dengan kepala keras. Pada saat ini, suara tangisan Liu Wanchuan yang cemas datang dari jauh. 3 teman Tao dari keluarga Si, yang berada di wilayah Janin, pergi dan selamatkan Jenderal Agung saya dari dinasti suci, dan kemudian bunuh iblis naga dan singa iblis. Teman Tao lainnya, pastikan untuk menjaga perbatasan. Jangan biarkan Tan Yun melarikan diri. Orang tua ini akan segera datang.